Oke, tak mulai ya teman-teman. Jadi ini aku mau nyoba ngerjain lab. Semoga suaranya jelas ya. Ini nggak terlalu dekat mulut ya karena micnya. Udah gitu apa di pinggir jalan jadinya aku lagi di kopi kenangan tapi outdoornya gitu, nggak di dalamnya. Ini aku mau ngerjain setup an app dev environment on Google Cloud. Jadi ini akan aku ikut program Google Get Certified kan. Nah di situ tuh aku disuruh ngerjain course gitu. Nah sebenarnya aku bisa lihat di YouTube aja sih ngerjain kayak 2 menit 3 menit itu satu lab bisa kelar jir karena ada template cloud formation-nya kan, ada infrastruktur as a service-nya kan, tapi ada infrastruktur as code-nya kan, IaaC-nya kan lewat Google Cloud Shell kan, tapi aku nggak mau itu karena aku pengen belajar. Terus juga ini aku bikin kayak gini juga sambil penjelasan bahasa Indonesia ya, jadi seandainya teman-teman niat buat belajar ya ayo tak temenin cuy, kelar cepet sih bisa aja ya. Di YouTube tuh banyak ya, satu lab 3 menit 2 menit, tapi ayolah kita mumpung ada kesempatan buat belajar. Nah jadi di sini tuh ada course ya, jadi ternyata course tuh mengandung beberapa ini cuy, mengandung beberapa apa sih namanya, mengandung beberapa lab. Ini ada satu course tuh ada totalnya tuh katanya 4 jam sama 8 kredit lah. Labnya itu ada beberapa lab nih cuy. Nah ini dia, ada 10 lab ya di dalamnya ya. Ada namanya lagi Perform Foundational Infrastructure Test in Google Cloud. Di sini ada lab pertama nih bakal pakai cloud storage, pakainya itu cloud console. Terus juga ada cloud storage juga, tapi katanya orjir apa kita cuma disuruh milih satu ya. Nggak tahu nih aku nih, kayaknya cuma disuruh salah satu deh yang or-oran ini deh. Ntar aku nggak tahu ya, paling nyobanya yang cloud console aja sih karena aku belum familiar terkait konsolnya. Terus juga ada pakai IAM, juga ada monitoring buat VM-nya. Terus juga ada cloud run function-nya. Kita bakal pakai yang kita bakal pakai yang konsol, begitu juga yang PubSub ya pakai konsol juga. Oh ternyata bisa pakai Python cuy. Sama terakhir ada challenge-nya. Oke, aku coba kerjain yang pertama dulu ya. Harusnya cepet sih. Bentar nih, kalau diklik ini larinya kemana anjir? Oke, ini aku coba start lab ya. Di sini. Oke. Ntar aku coba buka di sini, aku coba refresh. Ntar aku coba login ulang. Shit. Nah, aku coba login ulang ya. Kalau kayak gini tinggal saya mengerti aja ya. Nah, di sini aku udah lah kocak. Emang bener akunnya yang ini. Oke, udah bener ternyata anjir. Oke, jadi ini aku tak hide-nya gimana ya? Oke, lantar aja lah. Setnya jadi kecil banget tapi anjir. Jadi di sini tuh kita bakal nyoba bikin paket, terus ngupload file ke paket tersebut, terus coba bikin folder dan subfolder di paketnya. Jadi bikin folder, terus bikin folder lagi di dalam folder yang pertama kita bikin tadi. Terus bikin objek atau file yang tadi kita upload itu biar bisa diakses dari internet gitu cuy, tanpa perlu authentication ya. Harusnya gampang ya, karena kemarin juga aku pernah nyoba ya pas lab pertama ya teman-teman. Ini aku ngejelasin banget dari nol. Aku ngejelasin dari nol banget. Ya jadi ini aku udah ngerjain ya karena ini cuma buat nge-start. Nah pertama kita bakal bikin paket ya, atau tempat dimana folder itu kita bakal create, atau tempat si objeknya ya. Jadi paket masuknya itu ada namanya di menu cloud storage. Aku masuk ke cloud storage. Ntar kalau kayak gini tinggal di yang atas aja ya cuy. Oke, I agree. Terus di search aja cloud storage. Ini udah di outdoor, udah gitu lagi masa-masa mudik nih Ini aku di Pantura nih. Banyak plat luar liwat. Nah
kalau udah kayak gini karena kita mau bikin paket atau barangkali mas mau lihat nih ada paket apa aja nih, ternyata kita belum ada paket sama sekali ya cuy, karena memang belum pernah bikin paket ya. Jadi kita bisa klik create paket aja, atau dari overview tadi bisa langsung klik yang ada di bagian sini create paket. Nah terus untuk penamaannya aku nggak tahu nih harusnya ada requirement ya. Nah untuk penamaannya aku pakai project ID ya, berarti yang ini ya cuy, aku taruh di sini. Jadi untuk paket name ini harus unik ya secara global ya. Jadi seandainya aku bikin Fatur gini ya harusnya udah nggak bisa ya, karena Fatur ini udah ada yang pakai. Tapi kalau Fatur sayang Keiza 123 ini mungkin bisa ya, karena dia udah mulai cukup unik ya. Tapi nggak tahu juga, barangkali ternyata aku pernah bikin namanya sama dan belum di remove ya. Alamat nggak bisa dipakai cuy. Oke. Terus nah di sini juga ada beberapa rules ketika ingin menamakan sebuah paket ya. Kalau tadi kamu notice pas aku ngasih dash itu jadi nggak bisa kan. Nah, itu ternyata nggak bisa. Loh kocak. Oh, pakai dash bisa, tapi harus diakhiri lagi dengan angka atau huruf. Jadi nggak bisa diakhiri pakai dash kayak gini cuy. Tuh. Terus juga bisa pakai titik atau underscore bisa. Gitu. Ini aku balikin ke sesuai project ID. Oke, ini juga ada beberapa rule lagi yang lain ya cuy. Nah sini aku masuk ke bagian region. Jadi region ini tempat data kita bakal disimpan ya. Ada beberapa pilihan nih, multi region atau region biasa atau dual region. Jadi kalau multi region ini dia pilihannya udah benua cuy. Jadi anggaplah aku di develop di Asia ya, mungkin sama si GCP ini dia bakal direplicate ke top 3 region yang ada di Asia. Sedangkan yang dual region ya berarti kita cuma 2 region saja. Sedangkan yang region biasa kita hanya di 1 region dan bisa milih ya. Tapi di sini kayak di akunku cuma ke unlock 1 ya. Oke, ini aku masuk ke Europe West ya. Jadi karena ini jauh mungkin latensinya agak besar ya cuy. Semoga suaranya masuk ya cuy. Ini kalau nggak masuk bubar sih. Kalau nggak masuk bentar, coba tak naikin lagi. Kalau nggak masuk bubar sih ini. Kalau nggak masuk bubar sih. Nah terus buat di bagian storage class-nya, storage class ini dia tergantung use case ya, karena kita standar aja ya, jadi pilih yang standar aja lah. Tapi seandainya buat backup ya kita bisa pilih nearline. Kenapa harus milih nearline ya, karena makin cold storage itu makin murah harga per giganya teman-teman. Atau kalau maling murah ya bisa pakai archive ya. Ini jadi kayak dihapus nggak boleh, tapi diakses juga nggak tahu kapan diaksesnya. Jadi kayak cuma buat punya doang gitu lah. Itu bisa pakai yang archive ini cuy. Tapi karena kita ya cuma nyoba standar aja nggak masalah lah, toh juga file kecil nggak sampai 1 MB mungkin ya, jadi nggak terlalu ngaruh cuy, kecuali file udah gigaan gitu atau teraan gitu. Itu per giganya cukup ngaruh ya, entah standar maupun Kotlin maupun yang lain. Nah selanjutnya ada bagian uniform, tuh ada yang di bagian sini, how to control access to object. Jadi gimana objek kita bisa diakses, apakah boleh diakses melalui internet atau nggak boleh, atau boleh tapi harus ada API key-nya gitu cuy. Nah di sini kita disuruh pilih access control terus uncheck gini kah, pilihnya yang uniform. Oke, jadi kita yang jelas paketnya nanti nggak bisa diakses lewat public. Terus gimana cara ngaksesnya? Yang akses itu nanti si IAM cuy. Jadi dia hanya bisa diakses dari akun yang sama ya. Terus begitu juga kalau aku ngakses dari browser sini ya, seandainya URL-nya aku hit langsung dari sini harusnya nggak bisa ya, karena itu dianggapnya dari internet. Nah kalau udah aku langsung klik create aja. Tombol create yang mana nih cuy? Bisa-bisanya tombol klik. Wih kocak. Wih tombol create mana? Oh ini ya, aku langsung tombol create. Nah di sini untuk terkait harganya, sini harga untuk
cloud storage gini tuh biasanya tergantung region cuy, tergantung region sama tergantung kelas yang ini, begitu juga sama yang location type-nya ya. Kalau yang paling murah ya berarti yang hanya ada di satu region, sedangkan yang paling mahal ya ada di multi region. Nah, di sini per giganya itu ternyata 0,02 cuy per giga. Ini di luar data transfer ya. Di luar data transfer. Tapi kalau aku coba archive ya, harusnya lebih murah. Nah, kan jadi 0,0012 giga per dolar per giga ya. Aku balikin ke standar aja. Oke, terus aku create. Harusnya nggak lama, tapi tetap perlu waktu ya karena dia globally. Oke, ternyata secepat itu ya cuy. Oke, sip, karena dia nggak ada compute-nya ya, jadi langsung ke create. Nah, aku cek dulu apakah paket si project ID ini udah terbuat. Oke, udah aman. Lanjut ya. Setiap nama paket harus unik. Across-nya apa sih? Across-nya apa sih? Melewati kan? Across apa yang jadi Indonesianya sih? Seluruh ya? Ya di seluruh Google Cloud Storage ya. Jawabannya iya ya. Karena harus benar-benar nggak boleh ada yang sama di seluruh dunia ini. Nggak hanya di Google Storage ya. Ya nggak salah sih Google di dunia ini ya, levelnya atau konteksnya atau scope-nya di Google Cloud doang. Nah, selanjutnya task 1 kita udah berhasil kelar. Lanjut ke task 2, kita disuruh ngupload suatu objek atau suatu file. Di sini ada gambar kucing ya. Untung bukan gambar makanan ya cuy. Ini kalau lagi puasa ngarep bahaya nih. Kita bakal disuruh download dulu, terus di rename jadi kitten.png. Oke, kitten.png. Semoga nggak ada file-file aneh nih ya punya aku. Kitten.png. Nah, sini kan aku udah download nih, udah ada di laptop aku kan. Nah, sekarang goalnya tuh aku mau ngupload foto kucing ini ke sini cuy. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita masuk ke objek sini dulu, terus tinggal di upload cuy. Aku nggak tahu nih uploadnya mana. Oke, ini dia, ada upload files ya. Ini aku agak hancur ya penampilannya karena ini aku ada zoom in zoom out. Oke, aku upload files. Nah, terus di sini aku bisa ngupload si kitten.png tadi nih. Harusnya cepet ya, tergantung sama ya internet yang jelas ya. Nah, di sini udah komplit. Kalau aku tengok di sini aku udah ada nih kitten.png. Nah, terus kalau pertanyaannya, oh ini gimana mas cara ngecek bener gak nih gambar yang tak upload ya? Yang pertama bisa kita coba download. Nah, ini ya cuy. Sorry, ini tuh nggak ke download banget ya. Dia tuh kayak bikin URL untuk internet, tapi ada tokennya gitu. Makanya ini ada URL aneh-aneh di belakangnya. Nggak langsung ke URL paket /kitten.png, nggak gitu. Kalau aku coba aku refresh dulu bentar deh. Kalau aku coba yang ini, terus setnya udah nggak ada ini ya, copy public URL ya. Nah, sini udah kita bisa ya. Kita juga ternyata bisa nge-rename suatu file ketika udah ke-upload ke si Google Cloud Storage-nya ya cuy, nggak hanya di lokal ya. Jadi daripada nge-rename di lokal terus di-upload ulang ya ribet, kita bisa nge-rename langsung yang ada di GCP-nya. Nah, aku cek my progress, harusnya kitten.png udah ada di paket centang. Ayo dong, the house nih. Ayo dong. Nah, sip, udah kecentang. Lanjut ya, tes pemahaman kita nih ya. Objek harus unik hanya di paket. Nah, ini kayaknya iya ya. Objek kan file kan harus unik tapi hanya di paket yang sama. Jadi kalau mau ngupload file yang sama dengan file name-nya sama, kita harusnya ditanyain pilihan mau nge-replace atau cancel atau ngupload tapi dikasih nama baru. Aku coba upload yang baru ya. Nah, ini kan mau di overwrite atau di cancel. Jadi jawabannya berarti real ya, true ya cuy. Oke, lanjut task 3. Jadi setelah kita udah punya kucing di ember kita punya objek kitten di paketnya kita anggaplah mau nge-share nih melalui public URL. Jadi
Kalau teman kita mau ngakses ya tinggal kasih URL-nya aja, kirim lewat Wangshaft gitu, nggak perlu loginan gitu. Nah, pertama kita masuk ke permission. Jadi di sini kan ada objek kan, objek, configuration, permission. Nah, sini configuration ada beberapa yang bisa kita tengok ya cuy. Nah, di bagian permission sini, pastikan view-nya itu di set ke prinsipal. Harusnya sudah ya. Lihat itu di mana anjir? Sumpahnya aku belum pernah ngerjain tahu. Ini aku modal nekat aja langsung ngetek gitu. Soalnya kalau coba ngerjain memahami terus di submit terus baru bikin video ntar nggak kekumpul-kumpul niatnya anjir. Nah, klik grant access. Oke, ini berarti masuk ke view by principal dulu terus kita grant access. Lah ini kita ditanya ini yang mau diizinin kan principal kan, yang mau diizinin ini user, grup domain atau service account nih. Lah kita masukin all user aja. Nah, terus untuk role-nya hanya viewer ya, ada di cloud storage. Nah, storage object viewer, jadi hanya bisa ngelihat, nggak bisa ngehapus, replace or nge-read ya. Nah, kalau udah aku save, ups, lah kocak tadi bacaannya apa anjir? Anjoy, bacanya apa tadi belum sempat dibaca anjir. Lah kocak, nggak bisa di, buset, aku coba refresh ya cuy. Coba refresh nih ya. Oke, sorry, coba aku ulang ya teman-teman. Harusnya terakhir sih ini sih. Oke, aku coba grant access lagi. Prinsipalnya all user. Jadi prinsipal ini harus di ini ya, harus di select ya, nggak bisa ngisi sendiri ya. All user ini ya karena udah ada prinsipal namanya all user cuy. Kalau role-nya disamain kayak tadi, cloud storage, storage object viewer, save. Nah, jadi ketika kita nge-add all user ke all authenticated user itu bakal ke allow ya jika ada yang akses lewat internet. Nah, kalau isi dari paketnya itu data yang private ya sebaiknya jangan di public ke everyone. Boleh diakses lewat internet, tapi harus pakai autentikasi, jangan allow all gitu loh. Ini kan anonymous spread juga bisa kan. Nah, ini aku coba allow public access. Nah, di sini udah update ya. Kalau kita tengok di bagian sini tuh harusnya udah. Nah, di sini ya udah masuk nih all user, role-nya storage object viewer. Nah, selanjutnya buat ngeceknya apakah kita benar-benar bisa ngakses si kitten tadi lewat URL, direct URL-nya, nggak pakai token atau yang aneh-aneh kayak ini. Ini kan aneh-aneh kan URL-nya kan. Nanti aku coba bandingin deh di Sublime Text. Nah, ini kan sepanjang itu cuy. Nah, kalau aku coba klik ini terus aku titik ini, copy authenticated URL. Nah, sekarang kelihatan kan ya bedanya itu gimana. Yang atas ini dia pakai token. Ini tokennya. Aku nggak tahu ini token atau apa ya. Intinya anggaplah kayak gitulah ya cuy. Nah, bawahnya ini ada direct URL-nya langsung. Jadi kalau aku akses direct URL-nya harusnya muncul gambar kucingnya cuy. Nah, ada gambar kucingnya ya. Begitu juga kalau aku buka di Google Chrome nih cuy. Nggak harus di Safari ya. Nah, muncul kan kucing tidur jir, enak banget tuh. Nah, kalau udah aku coba cek my progress. Nah, kalau udah sih. Lah kocak disuruh ada tas 4 ternyata. Oke, gampang. Tadi kan kita bikin file baru kan. Kita lanjut bikin folder baru cuy. Jadi masuk ke paketnya dulu. Nah, di sini kan baru ada satu objek kan. Kita create folder. Untuk folder kita kasih nama folder 1 terus create. Nah, di sini harusnya udah ada folder 1. Tapi kalau kita buka, itu isinya masih kosong cuy. Nah, di dalam folder 1 ini kita bikin subfolder ya atau folder lagi di dalam folder dengan nama folder 2. Nah, terus di bagian folder 2 kita coba upload
Kapan kita download screenshot? Navigate tuh di screenshot tadi yuk. Kita coba upload kucing lagi kali ya. Kita coba upload kucing lagi cuy. Oke, kita upload kucing lagi. Oke, harusnya bisa. Kalau aku coba get URL-nya, harusnya nanti dia nggak langsung kitten, tapi apa sih tadi, folder 1, folder 2 harusnya, tapi aku nggak tahu ya. Oke sih, bener ya cuy, meskipun ada beberapa yang beda ya. Bedanya di mana sih? Oh, ini nggak ada cloudnya ya. Yang atas ini dia ngopi yang authenticated URL, sangat tadi aku pilihnya yang public URL. Nah, tapi sama-sama bisa aku akses dari internet. Nah, sip. Nah, selanjutnya kita coba ngehapus paket cuy. Kita coba ngehapus paket langsung, nggak ngehapus folder, nggak ngehapus objek, tapi kita ngehapus paket ya. Aku nggak tahu nih di GCP kayaknya bisa langsung deh. Soalnya kalau di AWS tuh mau ngehapus paket itu harus ini cuy, harus ngosongin paketnya dulu. Jadi objek-objek itu harus dihapus-hapusin dulu, baru bisa ngehapus paketnya. Oke, ini masih deleting. Oke, udah selesai. Aku udah gak punya paket lagi di akun GCP-nya aku. Udah gitu teman-teman. Jadi kita habis belajar bikin paket, nge-upload objek. Kita juga bikin folder. Kita juga nyoba bikin agar paket kita bisa diakses lewat internet tanpa autentikasi. Kita juga bisa berhasil ngapus paket. Terus terakhir kita ngerjain semua itu tadi lewat konsol ya, bukan lewat CLI. Mungkin habis ini aku coba ngerjain yang CLI kali ya cuy, buat nambah-nambah kerjaan kali ya. Gitu sih cuy. Kalau ada pertanyaan tanyain di kolom komentar aja. Thank you teman-teman.